Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Febranto dengan NPM 2403 50 10 171. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafandika dengan NPM 2403 50 152. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Tito Dika dari NPM 240350 10138. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdul Aziz, NPM saya 240 350 10 179. Perkenalkan, nama saya Yafi Maita Bimanyu dengan NPM 240 350 10108. Perkenalkan, nama saya Kada Haji Dermawan dengan NPM 240 350 160. Perkenalkan, nama saya Ima Dara Mentari, biasa dipanggil Aima, dengan nomor NPM 240 350 10128. Perkenalkan, nama saya Mardika Diva Absari, NPM 240 350 10129. Halo, perkenalkan, namaku Sanjay Kusuma Elianto Mayadika, NPM 240 350 10053. Di sini dari kelompok kami ingin menjelaskan tentang metode pengukuran sifat datar. Sebelum itu, beda tinggi adalah perbedaan vertikal antara dua titik atau jarak dari perbedaan referensi telah ditetapkan ke suatu titik tertentu sepanjang garis vertikal. Tinggi ditentukan melalui bidang referensi, bidang yang ketinggiannya dianggap dari 0. Jarak yang diukur dari permukaan geod ke titik tertentu sepanjang garis vertikal yang melalui titik tersebut disebut elevasi. Adapun dari kaitan dengan rekayasa teknik sipil, manfaat pengukuran sifat datar yaitu yang pertama untuk membangun jalan raya, membangun jalan rel kereta api dan bendungan. Yang kedua, merancang proyek-proyek konstruksi yang menuntut elevasi yang terancang. Dan yang ketiga, untuk menghitung volume pekerjaan tanah. Yang terakhir, yang keempat, menyelidiki karakter, aliansi drainase suatu daerah, dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan pengukuran penyipat datar. Pengukuran penyipat datar adalah suatu proses penentuan ketinggian dari sejumlah titik yang ditinjau atau pengukuran perbedaan elevasi. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan tinggi di atas air laut ke suatu titik tertentu secara garis vertikal. Tujuan dari pengukuran penyipat datar adalah mencari beda tinggi antara dua titik yang diukur. Nah, kita masuk ke salah satu syarat utamanya, yaitu adalah jarak antara dua titik yang diukur itu tidak boleh lebih dari 120 meter dan jarak terdekat kedua titik ukur itu tidak boleh kurang dari 3 meter. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah ilustrasi terkait pengukuran penyipat datar di sini. Dapat dilihat terdapat BTB yaitu rambu belakang, lalu BTM itu rambu muka, dan di tengah-tengahnya ada pesawat. Bila delta H12 adalah positif, maka jarak 1 ke 2 adalah naik, atau dapat dikatakan titik 2 lebih tinggi dari titik 1. Lalu jika dibalik, jika delta H12 adalah negatif, maka jarak 1 ke 2 adalah turun. Dalam kata lain, titik 2 lebih rendah daripada titik 1. Untuk gambarnya dapat dipahami seperti itu. Sekarang kita masuk ke beberapa istilah dari pengukuran alat sifat datar. Di antaranya yang pertama adalah station. Station adalah titik di mana rambu ukur ditegakkan. Yang kedua yaitu tinggi alat. Tinggi adalah tinggi garis bidik di atas tanah di mana alat sifat datar ditegakkan. Lalu yang ketiga adalah tinggi garis bidik. Tinggi garis bidik adalah tinggi garis bidik di atas bidang referensi ketinggian. Lalu masuk ke 4, pengukuran ke belakang adalah pengukuran ke belakang itu pengukuran ke rambu yang digunakan di stasiun yang diketahui ketinggiannya. Lalu masuk ke pengukuran ke muka. Pengukuran ke muka adalah pengukuran yang rambunya ditegakkan di stasiun yang diketahui ketinggiannya. Yang keenam yaitu titik putar. Titik putar adalah stasiun di mana pengukuran ke belakang dan ke muka dilakukan pada rambu yang ditegakkan di stasiun tersebut. Lalu masuk ke stasiun antara. Stasiun antara adalah titik antara dua titik putar di mana hanya dilakukan pengukuran ke muka untuk menemukan ketinggian stasiun tersebut. Lalu kita masuk ke istilah terakhir, yaitu adalah seksi. Seksi adalah jarak antara dua stasiun yang berdekatan yang sering disebut slack. Mungkin itu saja terkait pemahaman
terkait definisi dan tujuan serta beberapa istilah yang digunakan dalam pengukuran penyipat datar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Iqbal terkait dengan metode-metode yang digunakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Rafa Andika, bahwasanya tadi sudah jelaskan bahwasanya untuk sifat datar itu digunakan untuk menentukan beda tinggi di lapangan. Di sini saya akan melanjutkan untuk metode sifat datar. Nah, itu dalam metode di lapangan itu ada beberapa, yaitu yang pertama metode sifat datar biasa, menggunakan alat penyipat datar dan rambu ukur. Paling sering digunakan karena hasilnya lebih teliti. Yang kedua yaitu metode sifat datar profil, digunakan untuk mengetahui perubahan tinggi. Yang ketiga yaitu metode sifat datar poligon, digunakan untuk pada pemetaan daerah luas. Yang keempat yaitu metode sifat datar regripok, digunakan jika ada hambatan seperti sungai atau lembah yang lebar. Yang kelima yaitu metode barometris, untuk memperkirakan kasar pada cuaca. Yang keenam yaitu metode trigonometri, menggunakan teodolit dengan sudut vertikal dan jarak miring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk klasifikasi alat sifat datar. Klasifikasi alat sifat datar. Klasifikasi yang pertama, tanpa skrup pengungkit atau dumpy level, merupakan tipe alat sifat datar yang paling sederhana. Kelebihan dari alat sifat datar ini yaitu teleskopnya hanya bergerak pada suatu bidang yang menyudut 90 terhadap sumbu rotasinya. Klasifikasi yang kedua yaitu tipe reversi. Kelebihan dari sifat datar ini yaitu pada teropong terdapat nifo reversi dan teropong mempunyai sumbu mekanis. Pada tipe ini teropong dapat diputar sepanjang sumbu mekanis sehingga nifo tabung terletak di bawah teropong. Lalu klasifikasi yang ketiga adalah dengan skrup pengungkit atau tilting level. Perbedaan dengan tipe dumpy level adalah pada tipe tilting level, teropongnya dapat diungkit naik turun terhadap sendinya dan memiliki dua nifo, yaitu nifo kotak dan nifo tabung. Penyetelan pesawat ungkit ini lebih mudah dibandingkan dengan dumpy level. Berbeda dengan tipe reversi, pada tipe ini teropong dapat diungkit dengan skrup pengungkit. Lalu klasifikasi keempat yaitu tipe otomatis, menggantikan fungsi nifo tabung dalam mendatarkan garis nifo ke target yang dikehendaki klasifikasi alat sifat datar. Pada alat ini, sistem pengaturan garis bidik tidak lagi tergantung pada nifo yang terletak di atas teropong. Alat ini hanya mendatarkan bidang nifo kotak melalui 3 skrup penyetel dan secara otomatis sebuah bandul. Keistimewaan utama dari penyipat datar otomatis adalah garis bidiknya yang melalui perpotongan benang silang tengah selalu horizontal, meskipun sumbu optik alat tersebut tidak horizontal. Lalu yang kelima ada tipe laser, dan klasifikasi terakhir yang keenam ada tipe elektronik. Alat bantu utama yaitu rambu ukur yang diperlukan untuk mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Alat ini terbuat dari kayu atau campuran logam aluminium dengan ketebalan 3-4 cm, lebar kurang lebih 10 cm, dan panjang 2 meter, 3 meter, 4 meter, atau 5 meter. Skala yang ditunjukkan dalam desimeter yang dibagi lagi ke dalam sentimeter dengan huruf E sebagai pembagi. Berdasarkan bentuk hurufnya, rambu dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu rambu positif, rambu yang letak angkanya tegak dan diperuntukkan untuk pesawat yang sudah dilengkapi lensa pembalik. Yang kedua rambu negatif, rambu yang letak angkanya terbalik, letak huruf sama, hanya angkanya saja yang terbalik. Rambu ini digunakan untuk pesawat yang belum dilengkapi lensa pembalik. Terpotong dari 4 macam benang, yaitu benang atas, benang tengah, benang bawah, dan benang tegak. Pembacaan benang atas dikurangi pembacaan benang tengah, sama dengan pembacaan benang tengah dikurangi pembacaan benang bawah. Pembacaan benang atas ditambah pembacaan benang bawah, sama dengan 2 kali pembacaan benang tengah. Pembacaan benang atas ditambah pembacaan benang bawah dibagi 2 sama dengan benang tengah. Hasil pembacaan rambu juga dapat digunakan untuk menentukan jarak yang diukur antara pesawat dengan rambu. Jarak yang diperoleh dari hasil hitungan bacaan rambu disebut juga dengan jarak optis.
Di sini aku mau membahas tentang sumber kesalahan pengukuran penyipat datar. Dan di sumber ini ada 3 poin yang bakalan aku jelasin sama temanku nanti. Untuk poin pertama yaitu bersumber dari alat ukur itu sendiri, yang dimana untuk poin pertama garis bidik tidak sejajar garis arah nifo, yang artinya alat tidak benar-benar rata sehingga hasil tinggi bisa meleset. Untuk yang poin kedua, kesalahan titik nol rambu. Kalau nol pada rambu salah cetak atau aus, maka angka bacaan ikut salah. Dan untuk poin ketiga, rambu tidak benar-benar vertikal. Kalau rambu miring sedikit saja, pembacaannya jadi tidak akurat. Dan untuk poin keempat, penyinaran pada alat tidak merata. Cahaya yang kurang atau silau membuat skala sulit terbaca. Dan untuk yang poin kedua, yaitu bersumber dari juru ukur. Untuk yang poin pertama, kurang paham pembacaan rambu bisa menyebabkan salah membaca dalam pembacaan angka skala. Dan untuk poin yang kedua, mata lelah. Kelelahan membuat penglihatan mudah salah fokus. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutin sama temanku. Yang selanjutnya adalah sumber kesalahan alat penyipat datar yang berasal dari alam. Yang pertama adalah kelengkungan permukaan bumi. Permukaan bumi bersifat melengkung, sedangkan garis bidik pada alat ukur dianggap lurus. Perbedaan ini menimbulkan kesalahan pembacaan ketika pengukuran dilakukan pada jarak yang cukup jauh, karena alat akan membaca titik yang seolah lebih rendah daripada posisi sebenarnya. Kesalahan akibat kelengkungan bumi ini semakin besar seiring bertambahnya jarak. Sehingga dalam praktik penyipat datar biasanya dilakukan koreksi matematis atau pembatasan jarak pengukuran. Yang kedua adalah refleksi sinar. Refleksi sinar terjadi karena perbedaan kerapatan udara akibat perubahan suhu pada lapisan atmosfer, terutama dekat permukaan tanah. Cahaya dari rambu yang seharusnya berjalan lurus menjadi dibelokkan sebelum masuk ke teropong alat. Hal ini membuat skala yang terbaca sedikit melenceng dari posisi sebenarnya, khususnya pada siang hari saat permukaan tanah panas. Oleh karena itu, refleksi dapat menurun ketelitian hasil pengukuran jika tidak diantisipasi dengan pembacaan bolak-balik atau pemilihan waktu yang tepat. 3. Undulasi. Undulasi merupakan perbedaan antara bidang geoloid, permukaan rata-rata air laut, dengan bidang elipsoid, model matematis bumi, karena gravitasi bumi tidak seragam di seluruh wilayah. Geoloid mengalami gelombang naik turun sehingga tidak selalu sejajar dengan elipsoid. Dalam konteks pengukuran sifat datar, kondisi ini dapat menyebabkan hasil beta tinggi yang diperoleh tidak benar-benar sesuai dengan tinggi geoloid. Kesalahan undulasi ini terasa pada survei berskala luas atau pemetaan besar, sedangkan pada pengukuran lokal biasanya diabaikan. 4. Kondisi tanah tidak stabil. Kesalahan juga bisa timbul bila tanah tempat ukur atau lampu dipasang tidak stabil, misalnya di daerah berlumpur, di pasir gembur, atau dekat sumber getaran. Pergerakan kecil pada tanah dapat menyebabkan alat bergeser sehingga garis bidik berubah tanpa disadari. Akibatnya, pembacaan skala rambu menjadi tidak akurat. Kondisi ini sering terjadi di area konstruksi atau lahan rawa, sehingga pengukuran perlu memastikan pijakan alat benar-benar stabil sebelum melakukan pembacaan. Kesimpulannya, sifat datar adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan perbedaan elevasi atau ketinggian antar titik di lapangan. Proses ini dilakukan dengan bantuan alat penyipat datar dan rambu ukur, dengan beberapa istilah penting seperti station, tinggi alat, tinggi garis bidik, serta pembacaan ke muka dan ke belakang. Alat sifat datar sendiri memiliki berbagai klasifikasi, mulai dari tipe sederhana seperti dumpy level hingga tipe modern seperti automatic level, laser level, dan electronic level, yang menawarkan kemudahan dan ketelitian berbeda sesuai kebutuhan. Selain itu, rambu ukur berfungsi sebagai media pembacaan perbedaan tinggi dengan sistem skala berbentuk huruf E yang terbagi menjadi rambu positif dan negatif. Cara pembacaannya melibatkan benang,
silang teropong untuk menentukan tinggi dan jarak optis. Dalam praktiknya, hasil pengukuran sifat datar dapat dipengaruhi oleh berbagai sumber kesalahan, baik dari alat, misalnya garis bidik tidak rata, rambut tidak vertikal, dari juru ukur yang seperti salah baca atau kelelahan, maupun dari alam, seperti kelengkungan bumi, refraksi, dan atau kondisi tanah. Oleh karena itu, ketelitian, keterampilan, dan kondisi lapangan sangat menentukan hasil akurasi pengukuran.